Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febian Wangsa Briliana, nomor absen 12. Pada video kali ini saya akan membahas tentang uji normalitas Lillie Force pada mengolah suatu data. Sebelum kita olah suatu data, alangkah baiknya kita harus tahu apa pengertian uji Lillie Force. Uji Lillie Force merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak. Adapun hipotesis uji normalitas Lillie Force yaitu H0 artinya data berdistribusi normal, H1 artinya data tidak berdistribusi normal. Atau bisa kita tarik kesimpulan, apabila nilai LO hitung lebih kecil daripada LO tabel, maka H0 diterima dengan kesimpulan data berdistribusi normal. Namun sebaliknya, apabila nilai LO hitung lebih besar daripada LO tabel, maka H0 ditolak dengan kesimpulan data berdistribusi tidak normal. Pada uji normalitas Lillie Force, terdapat beberapa rumus yang harus kita kuasai. Mungkin langsung saja kita masuk kepada contoh soal agar lebih jelas cara penggunaan rumus-rumus tersebut. Nah, berikut ini adalah contoh soal yang harus kita uji menggunakan uji normalitas Lillie Force. Sebelum kita menghitung Z, FZI, dan seterusnya, kita harus tahu dulu berapa total rata-rata varian dan simpangan baku dari ke-24 data di sini. Langsung saja kita masuk kepada yang pertama yaitu total dengan rumus sum, kemudian data Y yang pertama hingga data Y yang ke-24. Selanjutnya rata-rata dengan rumus average sama dari data yang pertama hingga data ke-24. Kemudian ada varian. Varian rumusnya adalah var dan data yang pertama hingga data ke-24 juga sama. Nah, yang terakhir ada simpangan baku. Simpangan baku ini rumusnya yaitu akar dari varian atau pada Microsoft Excel yaitu SQRT, klik kolom varian, kemudian enter. Nah, total rata-rata varian dan simpangan baku sudah kita ketahui. Selanjutnya kita menghitung nilai Z. Pada Z ini, kita tadi sudah lihat rumusnya itu adalah, nah di sini adalah rumus Z yang sudah kita ketahui, yaitu YI dikurang rata-rata dibagi dengan simpangan baku. Mungkin langsung saja kita coba pada data yang pertama dengan menggunakan rumus di sini yaitu Y1 dikurang dengan rata-rata dibagi dengan simpangan baku. Otomatis nilai Z-nya akan langsung keluar dengan menggunakan rumus tersebut. Begitupun seterusnya dengan data-data berikutnya hingga data ke-24 kita hitung menggunakan rumus tersebut. Oke, jadi nilai Z sudah kita ketahui semua dari data pertama hingga data ke-24. Selanjutnya kita menghitung FZI. Kita lihat lagi pada rumus yaitu FZI adalah di sini FZI sama dengan tabel Z. Maka dari itu kita harus mengetahui tabel Z tersebut. Kita lihat dengan adanya tabel Z di sini. Nah, di sini adalah tabel Z yang harus kita sediakan untuk menghitung FZI. Untuk menghitung FZI, kita lihat pada nilai Z. Di sini terdapat data yang pertama itu negatif 1,69. Maka dari itu, ini kita bulatkan dua angka di belakang koma. Yang pertama kita lihat negatif 1,6 pada tabel Z sebelah kiri. Negatif 1,6 ada di sini. Kemudian dua angka di belakang koma yaitu 9, berarti 0,09 untuk tabel Z yang di sebelah atas. Pada tabel Z yang atas, kita turun ke bawah dan tabel Z yang di sebelah kiri kita geser ke sebelah kanan untuk mengetahui titik pertemuannya ada di mana. Kita tarik ke sebelah kanan dan yang 0,09 kita turun ke bawah hingga adanya suatu pertemuan. Maka dari itu terdapat suatu titik pertemuan pada 0,0455. Maka dari itu FZI untuk data pertama yaitu adalah 0,0455.
Kemudian kita coba yang kedua. Di sini terdapat negatif 1,2 untuk data Z yang di sebelah kiri. Untuk yang di atas, berarti kan di sini kita bulatkan dua angka di belakang koma, yaitu negatif 1,23. Maka dari itu berarti yang untuk di atas adalah 0,03. Kita lihat yang di sebelah kiri negatif 1,2. Kita tarik ke sebelah kanan, kemudian yang 0,03 kita turunkan ke bawah, maka akan ada di suatu titik pertemuan, yaitu 0,1093. Maka FZI yang kedua yaitu 0,1093. Begitupun seterusnya kita hitung hingga data ke-24. Nah, setelah kita menghitung FZI, langkah selanjutnya kita menghitung FZI. Kita langsung saja lihat pada rumus yang sudah dipaparkan di awal. Di sini dipaparkan bahwasannya rumus FZI sama dengan sigma Z kurang dari sama dengan ZI dibagi dengan banyaknya data. Maksudnya di sini adalah kita harus melihat pada nilai Z. Sebelum kita melihat nilai Z, lebih mudahnya kita harus mengurutkan nilai yang terkecil hingga yang terbesar pada data ke-24 tersebut. Di sini saya sudah mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Maka dari itu, nilai yang setara Z negatif 1,69 ada 2 pada data keempat. Yang setara ada 2, tetapi kita lihat lagi pada kolom Z ini ada tidak yang lebih kecil daripada negatif 1,69. Pada kolom Z di sini, nilai yang lebih kecil dari negatif 1,69 itu tidak ada, namun yang setara ada 2. Maka dari itu, untuk SZI yang pertama, kita dapat simpulkan sigma Z kurang dari sama dengan ZI yang pertama itu adalah 2. Maka rumusnya 2 dibagi dengan 24. Nah, ini adalah hasil dari SZI yang pertama. Kemudian kita lihat pada data kedua, di sini ada nilainya 3. Kita lihat pada data yang sudah kita urutkan, di sini 3. 3 di sini terdapat 2 nilai yang setara Z-nya. Pada data kedua sama data ke-6. Di sini negatif 1,23. Yang setara ada 2, tetapi kita lihat lagi ada tidak yang lebih kecil daripada negatif 1,23. Kita lihat pada urutan data yang sudah kita urutkan, sudah terlihat bahwasannya di sini ada 2 yang lebih kecil daripada negatif 1,23. Maka untuk negatif 1,23 ada 2 dan lebih kecilnya itu ada 2 di negatif 1,69. Maka untuk SZI yang kedua yaitu 2 ditambah 2 berarti 4. Di sini yaitu berarti sama dengan 4 dibagi 24. Begitupun seterusnya kita hitung sampai data yang terbesar. Oke, jadi pada kolom SZI sudah kita ketahui semuanya. Selanjutnya kita menghitung mutlak FZI dikurang SZI. Berarti rumus di sini yaitu absolut diklik kolom FZI yang pertama dikurangi dengan SZI. Kemudian enter. Nah, langsung untuk kita mengetahui secara keseluruhan, kita langsung scroll sampai ke data ke-24. Itulah data mutlak FZI dikurang SZI, sudah diketahui semua. Maka selanjutnya itu kita mencari LH hitung. LH hitung di sini rumusnya itu adalah max dari mutlak FZI dikurang SZI. Maka kita langsung masukkan ke dalam rumus max. Kita klik mutlak yang pertama hingga scroll sampai mutlak yang ke-24. Otomatis di sini LH hitung sudah terlihat bahwasannya
LO hitung di sini yaitu nilai terbesar dari mutlak FZI dikurang SZI. Jadi, langkah yang terakhir untuk menentukan uji normalitas Rayleigh force yaitu LO tabel. LO tabel di sini yaitu ditentukan dari banyaknya suatu data. Banyaknya data yang sudah ada yaitu 24, maka kita lihat pada tabel Rayleigh force yang sudah saya sediakan. Di sini saya menggunakan tabel Rayleigh force yang tabel 2. Nah, pada tabel 2 di sini ada banyaknya data yaitu 24. 24 dengan menggunakan taraf nyata atau alfa yaitu 0,05. Maka yang 24 kita seret ke kanan dan yang 0,5 kita turunkan ke bawah. Maka adanya suatu titik pertemuan pada 0,1766. Maka ini adalah LO tabel dari uji normalitas yang sudah kita olah datanya. Kita langsung tulis di sini 0,1766. Jadi sudah selesai untuk menentukan uji normalitas Rayleigh force, maka kita harus menarik suatu kesimpulan dari LO hitung dan LO tabel. Di sini LO hitung dan LO tabelnya sudah terlihat bahwasannya LO hitung lebih kecil daripada LO tabel. Maka artinya HO kita terima dengan kesimpulan data berdistribusi normal. Jadi begitulah cara untuk mengolah data uji normalitas menggunakan tabel Rayleigh force. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.